Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 11 MIPA, seperti yang Ibu sudah janjikan di pertemuan sebelumnya, bahwa di minggu ini kita akan masih membahas tentang proposal. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dan anakku sekalian, untuk pembahasan proposal kali ini, kita akan kembali membahas proposal dari segi pengertian, supaya kalian lebih memahami tentang pengertian proposal. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Rencana tersebut harus dituliskan agar pihak yang berkepentingan dapat memahami dengan baik, sehingga mereka memberikan izin atau menyumbangkan dana agar kegiatan bisa terlaksana. Kemudian, apa saja informasi penting dalam proposal penelitian? Informasi penting dalam proposal penelitian ataupun proposal kegiatan, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang selalu ada, mengapa? Karena informasi penting di dalam latar belakang adalah mengapa kegiatan itu dilakukan atau mengapa penelitian itu dilakukan ada di dalam latar belakang. Kemudian perumusan masalah. Untuk perumusan masalah biasanya ada di dalam proposal penelitian, sedangkan di dalam proposal kegiatan biasanya tidak mencantumkan masalah. Tujuan, baik di proposal penelitian maupun di proposal kegiatan, tujuan penulisan proposal biasanya merupakan hal yang penting untuk disampaikan. Yang berikutnya adalah kontribusi penelitian. Ini jelas ada di dalam proposal penelitian. Kontribusi itu maksud atau hal apa yang bisa diberikan oleh hasil penelitian ini bagi masyarakat. Kontribusinya seperti apa? Biasanya ini tercantum dalam proposal penelitian. Kemudian definisi operasional juga biasanya ada di dalam proposal penelitian. Sebab di dalam proposal penelitian biasanya membahas masalah keilmuan tertentu yang membutuhkan penjelasan mengenai definisi-definisi tertentu yang mungkin orang tidak memahami pengertian dari satu kata atau kata-kata tertentu. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah mengupas berbagai macam hal dilihat dari sudut pandang kepustakaan atau buku-buku. Misalnya rujukan buku ini, dirujuk dari buku ini, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah metode penelitian. Menjelaskan tentang penelitian itu menggunakan metode apa, kemudian jadwal pelaksanaannya kapan, baik di proposal penelitian ataupun proposal kegiatan, jadwal pelaksanaan merupakan hal yang penting yang harus dicantumkan. Berikutnya adalah rencana anggaran. Rencana anggaran, baik di proposal penelitian ataupun proposal kegiatan, kedua-duanya harus mencantumkan rencana anggaran. Terakhir, daftar pustaka merupakan hal yang perlu untuk dicantumkan, terutama di dalam proposal penelitian. Sebab proposal penelitian menggunakan rujukan-rujukan ilmiah yang diambil dari buku-buku ilmiah juga. Itu informasi penting dalam proposal, baik itu proposal penelitian ataupun proposal kegiatan. Kemudian, berikutnya, struktur penulisan proposal. Struktur penulisan proposal itu bisa bermacam-macam. Hal ini, jadi struktur penulisan proposal itu bergantung pada jenis kegiatan yang diusulkannya. Dalam beberapa aspek, proposal penelitian memiliki beberapa perbedaan dengan proposal kegiatan. Nanti kita akan melihat perbedaan antara proposal kegiatan dan proposal penelitian. Nah, ini perbedaan proposal penelitian dan proposal kegiatan. Proposal penelitian tujuannya menampilkan pokok permasalahan yang harus diteliti. Jadi di dalam proposal penelitian, titik tolak pertamanya adalah adanya permasalahan. Sedangkan di dalam proposal kegiatan, untuk penyelenggaraan suatu kegiatan dan acara tertentu. Jadi kalau di proposal kegiatan, biasanya proposal itu dibuat untuk menyelenggarakan satu kegiatan. Isinya, untuk proposal penelitian isinya secara umum menjelaskan tentang suatu penelitian, sedangkan proposal kegiatan isinya berupa suatu kegiatan yang akan dilakukan. Itu perbedaan antara proposal penelitian dan proposal kegiatan. Kemudian, sistematika proposal penelitian. Jadi kita ke proposal penelitian, sistematikanya seperti apa proposal penelitian ini? Yang pertama adalah latar belakang masalah. Ibu berikan contoh, misalnya kita akan meneliti tentang masalah sampah. Berarti sampah menjadi masalah yang harus dipecahkan oleh kita sekarang ini. Jadi latar belakang masalahnya adalah masalah sampah yang menjadi masalah di masyarakat kita, di negara kita pada saat sekarang ini. Dibuktikan dengan apa? Misalnya belum adanya undang-undang yang mengatur tentang itu, belum adanya lembaga atau orang yang bisa memecahkan masalah sampah, bahkan pemerintah daerah tertentu yang bisa memecahkan masalah sampah misalnya. Kemudian perumusan masalah. Perumusan masalah, masalah itu dirumuskan, sampahnya itu di mana? Apakah di Indonesia atau hanya di daerah tertentu? Sampahnya berupa sampah apa saja? Apakah sampah rumah tangga, sampah pabrik, atau sampah apa? Jadi rumusan masalahnya lebih dipersempit. Tujuan penelitian yaitu untuk menyelesaikan masalah sampah yang dari hari ke hari misalnya semakin bertumpuk dan mungkin nanti tidak ada lagi tempat untuk pembuangan sampah pada akhirnya. Yang keempat, manfaat penelitian ini adalah manfaat penelitian ini bisa memecahkan masalah sampah yang sedang terjadi di Indonesia khususnya dan di umumnya di Indonesia dan khususnya di beberapa daerah di Indonesia misalnya. Landasan teori. Nah, untuk mendukung tentang masalah kita itu, kita mencari rujukan-rujukan di bidang kepustakaan atau rujukan-rujukan dari buku yang membahas tentang sampah. Mungkin akan
mencari buku-buku yang mengkaji tentang teori sampah, bagaimana cara mendaur ulang sampah, bagaimana cara pemanfaatan sampah sehingga sampah itu tidak terbuang begitu saja dan menjadi barang yang tidak berguna dan menumpuk di satu daerah yang mungkin akan menghabiskan satu wilayah khusus untuk sampah, dan mungkin nanti akan menjadi bencana seperti yang terjadi di Cimahi, tempat pembuangan sampah atau TPU di Cimahi, tempat pembuangan air sampah di Cimahi yang pernah meledak karena terlalu banyaknya sampah yang bertumpuk di sana. Nah, ini jadi kajian-kajian teori tentang sampah bisa dibaca dan menjadi rujukan untuk mendukung proposal yang akan kita buat. Metode penelitian. Nah, metode penelitian yang akan kita buat itu dibahas menggunakan metode apa, apakah kualitatif atau kuantitatif. Itu nanti dibahas di dalam metode penelitiannya akan menggunakan metode seperti apa. Kemudian kerangka penulisan laporan. Jadi dibuat kerangkanya yang nanti akan dikembangkan menjadi sebuah proposal penelitian. Ada catatan yang perlu kalian pahami di sini, yaitu sistematika proposal bersifat fleksibel, bergantung kepada jenis kegiatan serta lembaga yang hendak dituju. Jadi kegiatannya apa? Kadang satu kegiatan dan kegiatan lain itu akan berbeda dan membutuhkan poin-poin yang berbeda juga. Selain itu, yang menjadi bahan pertimbangan sistematika sebuah proposal juga adalah lembaga yang dituju. Setiap lembaga memiliki sistematika proposal yang relatif berbeda. Oleh karena itu, pembuat proposal harus memperhatikan sistematika yang dikehendaki oleh orang yang nanti akan menerima usul dari si penulis proposal tersebut. Jadi, yang menjadi bahan pertimbangan untuk sistematika proposal adalah jenis kegiatannya dan lembaga yang akan menerima usulan proposal tersebut. Kemudian, berikutnya adalah syarat proposal yang baik. Ada 3 syarat sebuah proposal yang baik itu. Yang pertama adalah lengkap. Apa yang dimaksud dengan lengkap? Lengkap di sana sistematikanya mewadahi semua hal yang ingin diketahui oleh pemberi dana ataupun yang akan menyetujui proposal. Lengkap itu mulai dari latar belakang sampai dengan daftar pustaka. Kemudian yang kedua, jelas. Apa itu jelas? Jelas itu artinya bahasa yang digunakan di dalam penulisan proposal menggunakan kaidah kebahasaan yang mudah dipahami sehingga orang bisa memahami proposal dengan baik. Yang ketiga, menarik. Proposal yang dibuat, dikemas dengan teknik penyajian, tata letak, ilustrasi, kemudian jenis huruf, penggunaan spasi, dan lain-lain semenarik mungkin sehingga orang ingin membaca dan tertarik untuk membaca serta nantinya akan menyetujui apa yang menjadi pengajuan dari penulis proposal. Kemudian, menyusun proposal karya ilmiah harus memperhatikan 3 hal. Pertama, informasi. Jadi informasi yang disampaikan itu harus informasi yang jelas dan benar. Kedua, tujuannya harus jelas juga. Ketiga, esensinya, tingkat kepentingan karya ilmiah itu. Kemudian, yang ke-9, menyusun proposal penelitian. Sebelum kita menyusun proposal penelitian, yang perlu Anda lakukan adalah pertama menganalisis masalah atau kebutuhan lapangan. Seperti tadi, kalau misalnya mau mengajukan tentang proposal tentang misalnya mengatasi masalah sampah di sekolah, misalnya di lingkungan sekolah, ini adalah masalah di mana di sekolah setiap hari itu menghasilkan sampah yang cukup banyak, baik sampah plastik ataupun sampah yang lainnya, dan belum ada cara untuk mendaur ulang sampah itu. Nah, ini kebutuhan di lapangan supaya sampah itu tidak bertumpuk-tumpuk bagaimana, misalnya ini menganalisis masalahnya. Lakukan observasi dengan mengamati atau wawancara dengan warga sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah, dan sebagainya, atau menyebarkan angket yang diisi dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan diisi. Jadi itu hal yang perlu dilakukan. Setelah itu kita bisa membaca literatur untuk memperkuat tema yang akan kita bahas. Kalau tadi temanya tentang sampah, berarti kita membaca literatur tentang sampah. Sampah itu bisa digunakan untuk apa saja, bagaimana pengolahan sampah, dan seterusnya. Yang keempat, membuat kerangka proposal. Jadi sebelum kita membuat proposal, kita buat dulu kerangka proposalnya seperti apa. Dimulai misalnya tadi dengan sistematikanya, kemudian di dalam sistematika itu apa yang kita rumuskan, dan seterusnya. Setelah kita buat kerangka proposalnya, baru kita kembangkan kerangka itu menjadi sebuah proposal yang utuh. Itulah cara menyusun proposal penelitian. Itu cara menyusun proposal penelitian. Kemudian, yang terakhir, kita akan membahas kaidah-kaidah kebahasaan proposal. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang perlu kalian pahami ketika menyusun sebuah proposal. Yang pertama, di dalam kaidah kebahasaan proposal, banyak terdapat pernyataan-pernyataan yang argumentatif. Mengapa pernyataan argumentatif? Karena pada dasarnya, proposal itu kita ingin meyakinkan orang lain bahwa apa yang akan kita laksanakan itu adalah baik. Meyakinkan agar orang lain memberikan izin atau memberikan dana sumbangan atau bantuan dana kepada kita. Oleh karenanya,
pernyataan-pernyataan yang terdapat di dalam proposal itu harus bersifat argumentatif atau bisa meyakinkan orang lain. Yang kedua, terdapat pernyataan-pernyataan yang persuasif. Persuasif itu ajakan, mengajak. Jadi di dalam kebahasan proposal juga banyak menggunakan kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang mengajak orang untuk melakukan satu, mengajaknya itu dengan melakukan memberikan persetujuan atau memberikan dukungan dana misalnya. Yang ketiga, menggunakan banyak istilah ilmiah. Seperti yang Ibu sudah contohkan sebelumnya, jika kita akan membahas tentang masalah sampah, maka istilah yang kita gunakan di dalam proposal itu tentu yang berhubungan dengan sampah, misalnya ada sampah organik, anorganik, daur ulang, dan lain sebagainya. Ini merupakan istilah-istilah yang perlu dijelaskan di dalam proposal. Keempat, menggunakan banyak kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan itu contohnya menggunakan kata mengamati, membaca, mendistribusikan, misalnya ini kata kerja tindakan. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian. Contohnya menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian. Jadi menjelaskan, misalnya sampah yakni, jadi penjelasan itu disebut pendefinisian. Ini ditandai dengan kata-kata yaitu, yakni, dan seterusnya. Yang keenam, menggunakan kata-kata yang bermakna perincian. Contohnya misalnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang ketujuh, ciri kaidah kebahasan proposal menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan. Contohnya diharapkan, akan, dan seterusnya. Yang kedelapan, menggunakan kata-kata yang bermakna lugas atau denotatif. Makna denotatif itu makna yang sebenarnya. Mengapa harus makna sebenarnya? Sebab di dalam proposal, penulis diharapkan menghasilkan atau menggunakan kalimat yang tidak menghadirkan pemahaman ganda dari pembaca. Artinya, di dalam proposal, penulis menyajikan kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Makanya menggunakan kata-kata yang bermakna lugas atau kata-kata denotatif. Itulah kaidah kebahasaan yang harus kalian terapkan di dalam penulisan proposal. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini, Ibu tidak akan memberikan tugas. Tugas khusus akan diberikan di pertemuan yang akan datang. Jadi minggu depan Ibu khusus akan memberikan satu tugas khusus berkenaan dengan proposal. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian sampaikan pertanyaan melalui WA Simpati. Demikian yang Ibu ingin sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar dan semoga selalu bersemangat dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.